Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirah, jamaah pemirsa dimanapun menyaksikan siaran kami ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kejernihan pikiran di dalam mengoptimalkan fungsi kita sebagai hamba Allah. Fungsi kita sebagai hamba Allah itulah Allah menukilkan dalam Al-Quran, sungguh kami ciptakan jin dan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita optimalkan fungsi kita sebagai hamba Allah dimanapun kita, apapun pekerjaan kita optimalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang mencintai Rasul. Di antara umat yang mencintai Rasul itu adalah apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, dia jadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para pemirsa dimanapun menyaksikan siaran kami ini, ketauladanan itu sangat penting, apalagi bagi seorang pemimpin. Pemimpin di keluarga, suami misalnya, akan menjadi tauladan bagi istri dan anak-anaknya. Meningkat kepada kaum, pasukuan, seorang penghulu itu merupakan tauladan yang akan dianut, yang akan dicontoh oleh anak kemenakannya. Terus sampai ke atas. Apakah itu di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, sampai kepada jabatan-jabatan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tauladan yang harus kita tiru. Sehingganya Allah nukilkan dalam Al-Quran. Al-Ahzab ayat yang ke-21 dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, lam itu merupakan adat takkid, qad adat takkid, apabila beriringan adat takkid. Kata orang ahli lughah, ini maknanya adalah pasti. Pasti pada diri Rasulullah itu contoh tauladan. Nah, kenapa ini Allah SWT menjadikan Rasulullah itu dinukilkan dalam Al-Quran, beliau merupakan contoh tauladan. Nah, oleh para ulama dipreteli, dilihat apa saja yang menyebabkan Rasulullah itu menjadi tauladan. Di antaranya kata ulama, Rasulullah itu adalah sosok yang sangat rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Karena ada orang yang demi sesuatu dia mau merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Ini juga tidak boleh dalam agama kita. Nah, rendah hati ini bisa bermakna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau membedakan strata seseorang. Rasulullah itu menganggap sama orang lain. Apakah itu dia kaya, miskin, pejabat ataupun rakyat, Rasulullah SAW bergaul dengan baik. Rasulullah tidak pernah sombong. Seberapapun pelik, pahitnya
apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, walaupun dia mempunyai jabatan dan lain sebagainya, tapi Rasulullah tidak pernah sombong, rendah hati. Nah, ini merupakan ketauladan yang perlu kita tiru dalam hidup dan kehidupan kita oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah itu mempunyai akhlak dan mulia. Akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik, akhlak mahmudah, ini sangat menentukan bagaimana pandangan seseorang kepada kita. Itu tergantung kepada akhlak. Sebagaimana syariat kita mengajarkan, di dalam Al-Quran juga disebutkan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh Nabi itu diutus ke muka permukaan bumi ini adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, berarti akhlak yang mulia ini itu sangat berpengaruh terhadap apapun yang kita jalani. Dilihat oleh orang lain akhlak kita. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu kita biasakan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Nah, artinya apa? Rasulullah itu tidak hanya memikirkan dirinya, tapi Nabi memikirkan umatnya. Kalau boleh kita analogikan dengan kehadiran hari ini, seorang pemimpin itu dia tidak memikirkan dirinya, tapi dia pikirkan bagaimana nasib rakyatnya, nasib orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kenapa? Karena ini merupakan rasa kasih sayang yang tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menggiring kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang namanya kasih Allah itu tanpa pilih kasih. Sayangnya Allah itu tidak berbilang. Tidak hanya saja kepada orang yang taat, bahkan ada orang yang tidak taat, Allah tetap sayang kepadanya. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimah pemirsa dimanapun berada, ketauladanan ini sangat kita butuhkan. Kemudian yang keempat, ketauladanan Rasulullah SAW itu sehingga dia dicatat, yaitu Rasulullah SAW orangnya lapang dada. Tidak, kalau bahasa kitanya tidak penyampi kalang. Rasulullah SAW orangnya pemaaf. Rasulullah SAW setiap apapun persoalan, dia tidak memandang itu secara sempit. Nah, dengan lapang dada, dengan tenang, karena seluruh persoalan yang dihadapi dengan lapang dada, persoalan itu yang sulit akan menjadi mudah. Nah, inilah ketauladanan yang dicobakan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima terakhir, Rasulullah itu orangnya dermawan, suka berinfak, berwakaf, melapangi orang lain. Karena yakinlah, bila mana kita melapangi orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang ada di langit pun mendoakan supaya Allah memberikan kelapangan kepada kita. Nah, inilah beberapa ketauladanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingganya Allah SWT menukilkan dalam Al-Quran, sungguh pada diri Rasulullah itu merupakan contoh tauladan yang baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Fa'tabiru absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.